Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang guru honorer bernama Sinta sederhana, sabar, dan penuh kasih. Setiap hari, ia mengajar dengan senyum, meski gaji tak seberapa. Namun takdir berkata lain. Seorang duda PNS yang terpandang justru jatuh hati pada ketulusan dan kecantikannya. Tapi cinta mereka tak semudah itu. Dihujat, diragukan, hingga diuji oleh waktu, mampukah cinta sejati menembus perbedaan status dan pandangan orang? Inilah kisah nyata yang menyentuh hati. Sebelum lanjut, coba komen di bawah dari mana saja kota asal teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota bernama Sukamukti, berdiri sebuah sekolah dasar sederhana yang menjadi satu-satunya tempat menimba ilmu bagi anak-anak desa. Dindingnya terbuat dari papan kayu, catnya mulai pudar, dan atapnya bocor di beberapa sudut. Namun, suasana sekolah itu selalu hangat karena di sanalah seorang guru muda bernama Sinta mengabdikan dirinya. Sinta, 27 tahun, seorang guru honorer yang sudah 3 tahun mengajar di sekolah tersebut. Gajinya jauh dari kata, hanya cukup untuk biaya kos dan sedikit tabungan tiap bulan. Namun, di balik kesederhanaan hidupnya, ia punya semangat besar dan hati yang tulus. Setiap pagi, Sinta datang lebih awal. Ia menyiapkan kapur tulis, menyapu ruang kelas, lalu duduk di kursinya sambil menyiapkan bahan ajar. Rambut hitam panjangnya terurai rapi, wajahnya lembut dengan senyum yang menenangkan. Meski tanpa banyak perhiasan, kecantikannya terpancar dari ketulusan dan keikhlasan. Anak-anak sangat menyayanginya. "Bu Guru Sinta, hari ini kita belajar apa?" tanya Dinda, siswi kelas 4 yang paling cerewet. Sinta tersenyum, "Hari ini kita belajar tentang cita-cita." "Siapa yang mau jadi dokter?" "Saya." Seru mereka serempak, membuat tawa riuh memenuhi ruang kelas. Namun di balik tawa itu, Sinta menyimpan satu harapan besar. Ia ingin hidupnya berubah. Bukan karena mengejar kemewahan, tapi karena ingin membahagiakan ibunya yang tinggal di kampung. Kadang, malam-malam, ia termenung di kos, menatap foto mendiang ayahnya, berharap kelak ada seseorang yang menghargai perjuangannya. Bintang suatu hari, sekolah mendapat kunjungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Kepala sekolah mengumumkan bahwa ada pegawai dinas baru yang akan melakukan peninjauan program literasi. Semua guru sibuk bersiap, termasuk Sinta yang hari itu memakai blus batik sederhana dan rok panjang berwarna hitam. Saat mobil dinas berhenti di halaman sekolah, turunlah seorang pria berusia sekitar 40 tahun, Pak Bima, seorang PNS bidang pendidikan. Penampilannya rapi, wajahnya teduh dengan senyum ramah. Ia dikenal sebagai Duda setelah 2 tahun ditinggal istrinya. Ketika mereka berkenalan, Sinta sedikit gugup. "Selamat pagi, Pak. Saya Sinta, guru kelas 4. "Selamat pagi, Bu Sinta." "Wah, anak-anaknya ceria sekali," jawab Bima sambil tersenyum tulus. Hari itu, Bima mengamati cara Sinta mengajar. Ia terpukau bukan hanya karena kecantikan guru muda itu, tapi karena dedikasinya. Ia melihat bagaimana Sinta dengan sabar membimbing anak-anak, menenangkan yang menangis, dan tetap tersenyum meski kapur habis atau papan tulis rusak. Setelah kegiatan selesai, Bima memuji, "Bu Sinta, Anda luar biasa. Saya jarang melihat guru seikhlas Anda." Sinta menunduk malu, "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin anak-anak di sini bisa bermimpi besar." Sejak hari itu, Bima sering datang ke sekolah. Awalnya hanya urusan pekerjaan, tapi lama-kelamaan ia mencari-cari alasan untuk datang sekadar membawa buku bacaan baru atau membantu memperbaiki fasilitas sekolah. Hati Sinta mulai bergetar, tapi ia ragu. "Dia pria terhormat, sedangkan aku hanya guru honorer," batinnya lirih. Namun Bima tidak pernah mempermasalahkan status itu. Ia justru kagum pada kesederhanaan Sinta. Bintang hubungan mereka makin dekat. Anak-anak sekolah bahkan sering menggoda, "Bu Sinta, Pak Bima sering kesini, ya?" Sinta tersipu, "Ah kalian, belajar dulu sana." Tapi dalam hati ia tahu benih cinta mulai tumbuh. Bima pun merasakan hal yang sama. Ia merasa hidupnya kembali berwarna sejak mengenal Sinta.
Ia bahkan mulai rutin mengantarkan sarapan ke sekolah bubur ayam, kopi hangat, atau sekadar roti, namun tak semua orang senang. Ada guru lain yang iri dan mulai bergosip bahwa Sinta hanya mendekati Bima karena ingin naik status. Dia cuma guru honorer, masa ia PNS mau nikah sama dia? Ujar salah satu guru senior sinis. Kabar itu sampai ke telinga Sinta. Ia menangis malam itu, merasa malu dan rendah diri. Ia hampir ingin menghindari Bima. Tapi saat Bima mengetahui gosip itu, ia datang langsung ke kos Sinta dan berkata tegas, "Sinta, jangan dengarkan omongan orang. Saya tahu siapa kamu. Kamu tulus, jujur, dan itu yang membuat saya jatuh cinta." Kata-kata itu membuat air mata Sinta jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, cinta sejati bukan tentang jabatan atau harta tapi tentang keikhlasan hati. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin kuat. Bima mengenalkan Sinta pada keluarganya. Meski sempat ada keraguan karena perbedaan status, akhirnya keluarga Bima melihat ketulusan Sinta. Bintang hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Bima datang ke sekolah dengan membawa bunga dan sebuah kotak kecil. Di depan murid-murid dan rekan guru, ia berdiri di depan kelas Sinta. "Anak-anak," katanya sambil tersenyum, "hari ini Bapak ingin minta izin pada kalian. Bapak ingin melamar guru tercantik dan terbaik di sekolah ini." Suasana kelas mendadak riuh. Anak-anak bertepuk tangan, sementara Sinta menutup mulutnya menahan haru. Bima lalu berlutut setengah, mengeluarkan cincin kecil dan berkata lembut, "Sinta, maukah kamu menikah dengan aku, mendidik anak-anak bersama, dan membangun rumah tangga penuh cinta?" Air mata Sinta menetes. Ia mengangguk sambil tersenyum, "Saya mau, Pak Bima." Seluruh kelas bersorak. Suasana haru memenuhi ruangan. Lamaran sederhana itu menjadi perbincangan seantero desa. Tak ada yang menyangka guru honorer yang dulu dianggap sebelah mata, kini menjadi calon istri seorang pejabat pendidikan. Bintang beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar sederhana namun penuh makna. Sinta tampil anggun dalam kebaya batik coklat muda, sementara Bima mengenakan beskap rapi. Anak-anak sekolah datang membawa bunga-bunga kecil. Kepala sekolah memberi sambutan. Cinta sejati tidak memandang status, tapi ketulusan. Semoga Bu Sinta dan Pak Bima selalu bahagia. Setelah menikah, Sinta berhenti mengajar sebentar, tapi ia kembali dengan semangat baru. Kini, ia menjadi guru tetap berkat dukungan suaminya. Mereka berdua sering mengadakan program bantuan untuk sekolah-sekolah terpencil. Sinta tersenyum bahagia setiap kali melihat murid-muridnya tertawa. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukan dari kemewahan, tapi dari rasa syukur dan cinta yang tulus. Malam hari, di teras rumah mereka, Bima berkata lembut, "Kamu tahu, Sinta, aku mencintaimu bukan karena parasmu, tapi karena hatimu." Sinta tersenyum, menatap Bintang, "Dan aku mencintaimu karena kamu melihat aku apa adanya." Angin malam berhembus lembut. Di bawah cahaya rembulan, dua hati yang dulunya sepi kini bersatu dalam cinta yang sederhana tapi abadi. Setelah menikah, kehidupan Sinta dan Bima berjalan damai, namun tidak tanpa ujian. Desa Sukamukti menjadi saksi perubahan besar dalam hidup seorang guru honorer yang dulu sering berjalan kaki pulang sekolah sambil membawa tas usang, kini menjadi istri dari seorang pejabat pendidikan. Namun Sinta tetap sama sederhana, rendah hati, dan penuh kasih. Meski Bima memiliki rumah dinas di kota, mereka sepakat untuk tetap tinggal di rumah kecil dekat sekolah. "Aku ingin tetap dekat dengan anak-anak didikku," ujar Sinta suatu pagi sambil menyiapkan sarapan. Bima tersenyum, "Itulah alasan kenapa aku mencintaimu. Kamu tidak berubah, meski hidupmu kini lebih nyaman." Sinta menyiapkan teh hangat dan nasi goreng sederhana. Mereka makan sambil berbincang ringan. "Besok aku ingin mengadakan kelas tambahan untuk anak-anak yang kesulitan membaca," kata Sinta. "Bagus sekali," jawab Bima. "Aku akan bantu sediakan buku-bukunya." Kebahagiaan mereka bukan dari kemewahan, tapi dari kerjasama dan saling mendukung. Setiap sore, mereka duduk di beranda,
menikmati senja. Anak-anak desa sering lewat sambil melambaikan tangan, memanggil Bu Sinta, Pak Bima. Suasana itu membuat mereka merasa damai di tengah dunia yang serba cepat dan materialistis. Cinta mereka justru tumbuh dalam kesederhanaan. Suatu hari, Sinta mendapat undangan dari Dinas Pendidikan untuk menjadi narasumber dalam seminar guru inspiratif pedesaan. Awalnya ia menolak, merasa dirinya tak pantas. Tapi Bima mendukung. Kamu pantas, Sinta. Ceritamu bisa menguatkan banyak guru muda di luar sana. Dengan rasa gugup, Sinta berdiri di depan ratusan peserta seminar. Ia menceritakan perjalanan hidupnya dari guru honorer yang digaji pas-pasan hingga kini menjadi penggerak pendidikan di desanya. Saya tidak punya banyak harta, ucapnya dengan suara bergetar, tapi saya punya keyakinan bahwa pendidikan adalah cahaya. Selama kita punya hati untuk mengajar, hidup kita akan bermakna. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Beberapa guru muda bahkan meneteskan air mata. Banyak yang datang menghampiri Sinta setelah acara, mengatakan bahwa mereka terinspirasi untuk tetap semangat meski hidup sulit. Malam itu, saat mereka pulang, Bima menatap Sinta penuh bangga. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga pahlawan kecil bagi banyak orang. Sinta hanya tersenyum haru. Aku hanya ingin terus bermanfaat, Pak, itu saja. Namun, seperti pepatah tua mengatakan, tak ada pelangi tanpa hujan. Beberapa bulan kemudian, gosip kembali beredar. Ada pihak yang iri pada kebahagiaan mereka. Beberapa rekan kerja Bima di kantor mulai menuduh bahwa kenaikan jabatan Bima terjadi karena pengaruh istri mudanya yang menarik perhatian banyak orang. Desas-desus itu sampai ke telinga Sinta. Ia kembali tertekan seperti dulu. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia memilih bicara dengan lembut kepada suaminya, Pak. Kalau aku jadi beban, aku bisa mundur dari sekolah. Aku tak ingin karirmu terganggu karena aku. Bima menggenggam tangannya erat. Jangan pernah berpikir begitu. Sinta, hidup kita bukan tentang apa kata orang. Aku menikahimu bukan untuk status, tapi karena kamu membuatku menjadi manusia yang lebih baik. Kalimat itu membuat hati Sinta menghangat. Malam itu mereka saling berjanji, apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Cinta mereka tidak butuh pengakuan dari dunia, cukup saling memahami dan mempercayai. Bintang waktu berlalu, dan pasangan ini semakin dikenal berkat semangat Sinta dan dukungan Bima. Sekolah tempat Sinta mengajar mendapat bantuan renovasi. Dinding sekolah kini kokoh, catnya baru, dan ada perpustakaan kecil di pojok ruangan. Hasil kerja keras mereka menggalang dana bersama warga desa. Setiap kali melihat anak-anak membaca buku di perpustakaan, Sinta menatap penuh rasa syukur. Aku dulu bermimpi punya tempat seperti ini, sekarang jadi kenyataan. Bima menepuk pundaknya, semua karena kerja kerasmu, bukan karena aku. Pemerintah daerah bahkan menobatkan Sinta sebagai salah satu guru inspiratif pedesaan. Namanya muncul di media lokal, namun Sinta tetap rendah hati. Yang penting bukan aku dikenal, tapi anak-anak desa punya masa depan, ujarnya saat diwawancara wartawan lokal. Setelah 2 tahun menikah, kehidupan mereka semakin lengkap. Mereka dikaruniai seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Cahaya. Karena kehadirannya seperti sinar baru dalam rumah tangga mereka, Sinta tetap mengajar, meski kini dengan jadwal yang lebih ringan. Kadang ia membawa Cahaya ke sekolah dan anak-anak kecil senang sekali melihat bayi mumil itu. Bu Guru, bayi siapa itu? Ini anak Bu Guru sendiri, namanya Cahaya, jawab Sinta sambil tersenyum. Di sela mengajar, ia sering bercerita kepada muridnya tentang arti ketekunan dan kejujuran. Ingat, nak, katanya, jangan malu bermimpi meski hidup sederhana. Karena dari kerja keras dan hati yang tulus, Tuhan bisa membalikkan nasibmu kapan saja. Bima, di sisi lain, semakin dihormati karena sikapnya yang bijak dan rendah hati. Ia sering berkata kepada rekan kerjanya, kebahagiaan sejati itu bukan punya segalanya, tapi bisa mensyukuri yang kita punya.